Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah gelap tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari akan diungkap satu persatu. Cerita yang akan kamu dengarkan malam ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah kisah tentang pilihan hidup, tentang rasa putus asa, dan tentang harga mahal yang harus dibayar ketika manusia memilih jalan pintas demi uang dan gengsi. Di sebuah kampung di Jawa Tengah, ada seorang penjual bakso keliling yang terlihat biasa saja. Namun di balik suara mangkuk beradu dan kuah yang mengepul hangat, tersimpan perjanjian kelam yang melibatkan dunia lain. Ingat satu hal sebelum kamu melanjutkan mendengarkan. Tidak semua rejeki datang dengan cara yang bersih, dan tidak semua keuntungan bisa dinikmati selamanya. Matikan lampu, gunakan headset, dan pastikan kamu tidak sendirian. Karena setelah ini, kita akan masuk ke kisah pesugihan bakso keliling. Pagi itu, langit Jawa Tengah masih berwarna abu-abu ketika Pak Junet mendorong sepeda motor tuanya keluar dari halaman rumah. Motor itu sudah berumur, catnya terkelupas, dan knalpotnya sering batuk-batuk seperti orang tua yang kelelahan. Di belakang motor, terikat kotak bakso berbahan aluminium yang sudah penyok di beberapa sisi. Uap tipis dari panci kuah masih mengepul, bercampur dengan aroma bawang dan kaldu yang sederhana. Pak Junet berusia 45 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Setiap hari, ia berkeliling kampung menjajakan bakso dari pagi hingga sore. Tidak ada yang istimewa dari baksonya. Rasanya biasa saja, tapi cukup mengenyangkan. Dulu, pelanggan cukup ramai. Anak-anak kecil sering berlari menghampirinya sambil berteriak memanggil. Sekarang, teriakan itu mulai jarang terdengar. Di rumah kecil berdinding batako, Ibu Isma duduk di depan mesin jahit. Suara tak-tak-tak mesin tua itu menemani sepinya pagi. Ibu Isma menerima jahitan dari tetangga, mulai dari celana robek hingga seragam sekolah. Upahnya kecil, tapi itu satu-satunya cara ia membantu suaminya. Wajahnya terlihat lelah, matanya cekung karena sering begadang mengejar pesanan. Mereka memiliki dua anak yang sudah remaja. Anak sulungnya sering mengeluh karena ponselnya dianggap ketinggalan zaman. Anak bungsunya minta uang jajan lebih, ingin seperti teman-temannya yang sering nongkrong dan membeli barang mahal. Setiap permintaan itu terdengar seperti beban berat yang menekan dada Pak Junet dan Ibu Isma. Siang hari, matahari terasa menyengat. Pak Junet berhenti di pinggir jalan kampung, tepat di bawah pohon besar yang daunnya rimbun. Biasanya tempat itu ramai, tapi hari itu hanya 1-2 orang yang mampir. Saat ia sedang menuangkan kuah ke mangkuk, suara klakson motor terdengar dari kejauhan. Itu Pak Usman. Pak Usman lewat dengan gerobak bakso yang terlihat lebih baru. Motornya mengkilap, suaranya halus. Ia tersenyum kecil saat melewati Pak Junet. Tidak ada kata-kata, tapi tatapan itu terasa menusuk. Tak lama setelah Pak Usman berhenti di ujung jalan, pelanggan yang tadinya mendekat ke Pak Junet justru berbalik arah. Pak Junet menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Sore hari ia pulang dengan wajah muram. Uang hasil jualan hari itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras 1 karung. Di rumah, anak-anak kembali mengeluh. Ada permintaan sepatu baru, ada permintaan uang tambahan.
Ibu Isma hanya diam. Tangannya gemetar saat menghitung uang di atas meja. Malam mulai turun. Rumah kecil itu terasa semakin sempit dan pengap. Angin malam berembus pelan, membawa suara aneh dari kejauhan, seperti bisikan yang tidak jelas. Pak Junet duduk termenung di teras, menatap jalanan gelap yang sepi. Dalam hatinya, ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut tidak bisa memberi makan keluarganya, takut dianggap gagal sebagai kepala rumah tangga. Saat lampu rumah mulai diredupkan, Pak Junet merasa ada yang memperhatikannya dari balik gelap. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Meski begitu, perasaan tidak enak itu tidak hilang. Seolah-olah malam itu sedang menandai awal dari sesuatu yang buruk. Di kejauhan, suara motor Pak Usman kembali terdengar, lalu menghilang di telan gelap. Pak Junet menggenggam tangan. Ia tidak tahu, sejak malam itu, hidup sederhana yang selama ini ia jalani perlahan akan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi berikutnya, Pak Junet terbangun dengan badan pegal dan kepala berat. Tidurnya tidak nyenyak semalaman. Ia bermimpi aneh, seolah dirinya terus berjalan di jalan kampung yang panjang tanpa ujung, sementara suara mangkuk dan sendok beradu terdengar dari belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara itu yang semakin keras. Ia mengusap wajah, lalu bangkit. Seperti biasa, rutinitas tidak bisa menunggu. Kuah bakso harus dipanaskan, mie disiapkan, dan motor tua itu kembali dipaksa hidup. Mesin batuk-batuk sebelum akhirnya menyala. Ibu Isma membantu mengikat kotak bakso di belakang motor. Wajahnya tampak cemas, tapi ia tidak berkata apa-apa. "Semoga hari ini laku," ucapnya pelan. Pak Junet hanya mengangguk. Ia mulai berkeliling kampung lebih pagi dari biasanya. Jalanan masih basah oleh embun, beberapa ibu-ibu menyapu halaman. Namun, ada yang terasa berbeda. Beberapa orang hanya melirik sekilas, lalu memalingkan wajah. Tidak ada yang memanggilnya seperti dulu. Di pertigaan dekat sawah, Pak Junet berhenti. Itu salah satu titik favoritnya. Dulu, anak-anak sekolah sering berkumpul di sana. Hari itu, tempat itu sudah ditempati Pak Usman. Gerobak Pak Usman tampak mencolok. Spanduk besar bertuliskan bakso asli daging, gurih dan murah, terpasang rapi. Uap kuahnya tebal, aromanya kuat dan menggoda. Pelanggan berkerumun, tertawa, dan memuji rasa bakso itu. Pak Junet berdiri kaku di kejauhan. Dadanya panas. Ia merasa seperti orang asing di kampungnya sendiri. Dengan langkah berat, ia melanjutkan jualan ke gang-gang kecil. Matahari semakin tinggi, keringat mengalir deras. Jam terus berjalan, tapi mangkuk baksonya hampir tidak berkurang. Setiap kali ada orang yang mendekat, suara motor Pak Usman terdengar tidak jauh dari situ, seolah sengaja mengikuti rutenya. Siang hari, Pak Junet duduk di pinggir jalan dengan punggung bersandar ke tembok. Tangannya gemetar saat menghitung uang receh. Jumlahnya menyedihkan. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa Pak Usman begitu cepat merebut semua pelanggan? Sore menjelang, awan gelap mulai menggantung. Angin berembus kencang, membawa debu dan bau tanah basah. Saat Pak Junet melewati jalan sepi dekat kebun bambu, motornya tiba-tiba mati. Ia mencoba menyalakan kembali, tapi gagal. Di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara roda gerobak Pak Usman. Perlahan, Pak Usman muncul dari tikungan. Ia berhenti tidak jauh dari Pak Junet. "Motor mogok, Pak?" tanya Pak Usman dengan senyum tipis. "Iya," jawab Pak Junet singkat. Pak Usman menatap kotak bakso Pak Junet, lalu menoleh ke wajahnya. Tatapannya dingin, membuat bulu kuduk Pak Junet berdiri. "Sekarang jualan memang susah, Pak. Yang kuat ya, Pak." Setelah itu, Pak Usman pergi, meninggalkan Pak Junet sendirian di jalan sepi. Anehnya, setelah Pak Usman menghilang, motor Pak Junet tiba-tiba bisa dinyalakan kembali. Malam harinya, suasana rumah semakin tegang. Anak sulungnya marah karena uang yang diminta tidak diberikan. Anak bungsunya mengurung diri di kamar. Ibu Isma mencoba menenangkan, tapi suaranya bergetar. "Kita harus bagaimana, Mas?
Tanya Ibu Isma lirih saat anak-anak tertidur. Pak Junet tidak menjawab. Ia hanya duduk menatap lantai. Di kepalanya, bayangan wajah Pak Usman terus terlintas, bercampur dengan rasa takut akan masa depan keluarganya. Saat malam semakin larut, Pak Junet keluar ke teras. Angin dingin menusuk kulit. Dari kejauhan ia mendengar suara aneh, seperti sendok yang diaduk di dalam mangkuk kosong, berulang-ulang. Suara itu membuat jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu, tekanan dari pesaing dan tuntutan hidup ini perlahan mendorongnya ke jurang yang lebih gelap, tempat di mana akal sehat mulai kalah oleh keputusasaan. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Pak Junet. Pagi terasa lebih dingin, siang lebih melelahkan, dan malam selalu membawa pikiran buruk. Setiap kali ia menyalakan motor untuk berjualan, dadanya terasa kosong, seperti tidak ada lagi harapan yang tersisa. Jumlah pelanggan terus menurun. Bahkan di beberapa tempat langganan lama, Pak Junet sudah tidak disapa. Orang-orang hanya tersenyum kaku atau berpura-pura tidak melihatnya. Nama Pak Usman mulai sering disebut-sebut. Katanya baksonya lebih enak, lebih murah, dan selalu tersedia kapan saja. Siang itu Pak Junet berhenti di dekat pasar kecil. Ia berharap masih ada orang yang mau membeli. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dari kejauhan, ia melihat Pak Usman dikerumuni pembeli. Tawa mereka terdengar jelas, menusuk telinga Pak Junet. Tiba-tiba, salah satu pembeli Pak Usman berkata dengan suara cukup keras, "Bakso yang dulu lewat sini sekarang rasanya hambar, mending yang ini." Pak Junet tahu kalimat itu ditujukan padanya. Tangannya menggenggam di steng motor. Dadanya panas, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pergi meninggalkan pasar dengan kepala tertunduk. Sore hari hujan turun deras. Pak Junet berteduh di emperan rumah kosong. Di sana, ia bertemu seorang lelaki tua yang tidak dikenal. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi tatapannya tajam. "Jualan bakso ya, Pak?" tanya lelaki itu pelan. "Iya," jawab Pak Junet singkat. Lelaki tua itu tersenyum aneh. "Sekarang susah cari rezeki kalau cuma mengandalkan tenaga sendiri." Kalimat itu membuat Pak Junet menoleh. "Maksudnya?" Lelaki itu mendekat sedikit, suaranya direndahkan. "Kadang orang perlu bantuan dari yang tidak terlihat." Pak Junet merinding. "Bantuan apa?" Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu berdiri dan pergi begitu saja, menghilang di balik hujan. Pak Junet menatap kepergiannya dengan perasaan tidak tenang. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Malamnya suasana rumah semakin panas. Anak sulung Pak Junet memaksa minta motor baru. Ia membandingkan hidupnya dengan teman-temannya yang terlihat serba cukup. Anak bungsunya ikut menangis, merasa malu karena sering diejek di sekolah. "Kamu ini bapak macam apa sih? Cuma jualan bakso keliling, kapan kayanya?" Kata-kata itu seperti pisau. Ibu Isma mencoba menenangkan, tapi justru ikut menangis. Setelah anak-anak masuk kamar, rumah terasa sunyi dan dingin. Di tengah keheningan itu, Ibu Isma akhirnya bicara. "Mas, aku dengar cerita dari Bu Rini." Pak Junet menoleh pelan. "Cerita apa?" Ibu Isma ragu sejenak, lalu berkata lirih. "Katanya ada orang yang dulu miskin, sekarang mendadak kaya. Jualannya selalu ramai. Tapi jalannya bukan jalan biasa." Pak Junet langsung paham maksudnya. "Pesugihan?" tanyanya pelan. Ibu Isma mengangguk perlahan. "Aku juga takut, Mas. Tapi aku capek lihat anak-anak menderita." Pak Junet terdiam lama. Di dalam hatinya ada pertarungan besar antara logika dan keputusasaan, antara takut dosa dan takut melihat keluarganya hancur perlahan. Malam itu Pak Junet bermimpi buruk. Ia berjalan di jalan gelap sambil mendorong gerobak bakso. Dari dalam panci terdengar suara orang merintih. Saat ia membuka tutupnya, asap hitam keluar, membentuk wajah yang menyeringai. "Kalau mau laku, bayarannya jangan setengah-setengah." Pak Junet terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang.
Dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh ke lantai, padahal tidak ada siapa-siapa. Ia duduk di tepi ranjang, nafasnya berat. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, satu hal mulai tumbuh di benaknya. Sebuah pikiran gelap tentang jalan pintas yang mungkin bisa mengubah nasibnya. Dan tanpa ia sadari, pintu menuju kegelapan perlahan mulai terbuka. Sejak mimpi itu, Pak Junet tidak pernah benar-benar tenang. Siang hari ia masih berjualan bakso seperti biasa, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Setiap suara panci beradu, setiap kepulan uap kuah, selalu mengingatkannya pada wajah hitam dalam mimpinya. Bahkan aroma bakso yang dulu ia kenal, kini terasa aneh di hidungnya. Ibu Isma juga berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Saat menjahit, pandangannya sering kosong. Jarum beberapa kali menusuk jarinya sendiri tanpa ia sadari. Darah menetes ke kain jahitan, tapi ia hanya membersihkannya pelan, seolah tidak merasakan sakit. Suatu sore, saat hujan gerimis turun, Ibu Isma akhirnya berkata dengan suara sangat pelan, "Mas, Bu Rini kasih alamat orangnya." Pak Junet terdiam, tangannya berhenti mengikat plastik bakso. "Orang siapa?" tanyanya, padahal ia sudah tahu jawabannya. "Dukun," jawab Ibu Isma lirih. "Katanya bisa bantu orang dagang supaya ramai, tapi tempatnya jauh, dekat hutan." Jantung Pak Junet berdegup keras. Ada rasa takut yang langsung muncul, tapi di sisi lain ada dorongan kuat yang sulit ditolak. Bayangan anak-anaknya yang terus menuntut, wajah Pak Usman yang tersenyum dingin, dan tumpukan uang receh di laci meja, semuanya bercampur jadi satu. Malam itu, mereka berangkat tanpa memberitahu siapapun. Motor tua Pak Junet melaju menembus jalanan sempit yang semakin lama semakin sepi. Lampu motor menjadi satu-satunya penerang. Di kiri kanan, hanya sawah gelap dan pepohonan tinggi yang bergoyang tertiup angin. Semakin jauh mereka melaju, udara terasa semakin dingin. Jalan berubah menjadi tanah berbatu. Tidak ada rumah, tidak ada lampu. Hanya suara serangga malam yang bersahut-sahutan, terdengar seperti bisikan. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Lampu minyak menyala redup di depan pintu. Seorang lelaki tua duduk bersila di dalam. Rambutnya panjang, memutih, matanya cekung dan hitam. "Kalian sudah datang," ucapnya pelan, seolah sudah menunggu. Pak Junet dan Ibu Isma saling pandang. "Bapak tahu kami akan datang?" tanya Pak Junet ragu. Dukun itu tersenyum tipis. "Yang mengutus kalian sudah memberi tanda." Kata-kata itu membuat bulu kudit Pak Junet meremang. Mereka diminta duduk bersila. Dukun itu mulai membakar kemenyan. Asap putih tebal memenuhi ruangan. Baunya menusuk hidung dan membuat kepala terasa ringan. Di sudut ruangan ada sesajen aneh. Kepala ayam hitam, bunga layu, dan mangkuk berisi cairan merah gelap. "Kalian mau dagangan laris," kata dukun itu datar. "Tapi rizki besar selalu minta imbalan." "Apa imbalannya?" tanya Ibu Isma dengan suara bergetar. Dukun itu menatap mereka satu persatu. "Jangan tanya sekarang. Nanti kalian akan tahu sendiri." Pak Junet menelan ludah. "Kalau kami mundur sekarang?" Dukun itu tertawa pelan. "Hahaha. Kalau sudah sampai sini, mundur itu bukan pilihan." Ritual dimulai. Pak Junet diminta menusuk jarinya sendiri dan meneteskan darah ke dalam mangkuk. Ibu Isma juga melakukan hal yang sama. Darah mereka bercampur, lalu dukun itu membaca mantra dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Suaranya berat dan dalam, membuat udara terasa menekan dada. Tiba-tiba, angin kencang bertiup masuk ke gubuk. Lampu minyak bergoyang liar. Dari arah hutan, terdengar suara langkah berat, seolah sesuatu yang besar sedang mendekat. Pak Junet gemetar. "Pak, ini apa?" bisiknya. Dukun itu tidak menjawab. Matanya terpejam,
Mulutnya terus melantunkan mantra. Asap kemenyan berubah semakin hitam. Dari balik asap, Pak Junet merasa ada mata yang menatapnya. Nafasnya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dadanya. "Kalian sudah terikat," kata dukun itu akhirnya. "Mulai besok, dagangan kalian akan laris. Tapi ingat, jangan serakah dan jangan pernah melanggar perjanjian." "Perjanjian apa?" tanya Ibu Isma dengan suara hampir menangis. Dukun itu membuka mata perlahan. "Yang akan diminta nanti harus diberikan." Tanpa penjelasan lebih lanjut, ritual dihentikan. Mereka disuruh pulang sebelum tengah malam. Saat motor Pak Junet melaju meninggalkan hutan, ia merasa jalanan terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lampu motor berkedip-kedip dan di kaca spion, ia sempat melihat bayangan hitam berdiri di tepi jalan. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Udara di dalam rumah lebih dingin, lebih sunyi. Saat Pak Junet melewati dapur, ia mencium bau amis samar, seperti bau darah mentah. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan campur aduk, antara harap dan takut. Pak Junet memejamkan mata dengan jantung berdebar, tidak tahu bahwa keputusan malam itu telah mengikat keluarganya pada sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Dan sejak saat itu, jalan pulang menuju kehidupan normal sudah tertutup rapat. Pagi pertama setelah ritual itu terasa berbeda sejak Pak Junet membuka mata. Udara di dalam rumah dingin meski matahari sudah naik. Ada bau aneh yang samar tercium dari arah dapur. Bukan bau busuk, tapi seperti daging mentah yang baru dicuci. Pak Junet mengira itu hanya perasaannya saja. Ia bangun dan bersiap seperti biasa. Namun saat membuka kotak bakso, ia tertegun. Kuah yang semalam sudah dingin, kini terlihat lebih bening dan harum, padahal belum dipanaskan. Baksonya tampak lebih kenyal, warnanya sedikit lebih gelap dari biasanya. "Mas, baksonya kok kayak beda ya?" tanya Ibu Isma pelan. Pak Junet mengangguk ragu. "Iya, tapi baunya malah enak." Mereka saling pandang. Ada rasa takut tapi juga harapan. Tanpa banyak bicara, Pak Junet tetap berangkat berjualan. Baru sampai di ujung kampung, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya langsung terjadi. Seorang ibu memanggilnya. "Pak Junet, baksonya 1." Belum sempat selesai melayani, orang lain datang lagi. Anak-anak sekolah berlarian menghampiri. Dalam waktu singkat, Pak Junet dikerumuni pembeli. Tangannya bergerak cepat, menuang kuah, menaburkan bawang goreng berkali-kali. "Baksonya kok enak banget sekarang, Pak?" kata seorang pembeli. "Gurihnya beda." Pak Junet hanya tersenyum kaku. Jantungnya berdebar, keringat dingin mengalir di punggungnya. Bukan karena lelah, tapi karena takut. Siang hari dagangannya habis total. Itu pertama kalinya sepanjang hidupnya. Ia melanjutkan berjualan ke tempat lain, membawa panci cadangan. Di sana pun sama, orang-orang seolah sudah menunggunya, bahkan ada yang rela antre panjang. Beberapa wajah terlihat aneh, pucat, matanya kosong, tapi tetap senyum saat makan baksonya. Di pertigaan dekat sawah, Pak Junet melihat Pak Usman. Gerobaknya sepi, tidak ada satupun pembeli. Pak Usman menatap Pak Junet lama, wajahnya tegang. "Bakso kamu pakai apa sekarang?" tanya Pak Usman dingin. Pak Junet tercekat. "Biasa saja," jawabnya singkat. Pak Usman mendengus lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu membuat Pak Junet merinding. Sore hari Pak Junet pulang membawa uang jauh lebih banyak dari biasanya. Ibu Isma sampai terdiam saat menghitungnya. Anak-anak langsung bersorak. Mereka tertawa, meminta ini itu, merencanakan belanja ke kota. Malamnya, rumah yang biasanya sunyi mendadak ramai oleh suara tawa. Namun di balik semua itu, Ibu Isma mulai merasa tidak nyaman. Saat ia membersihkan dapur, ia menemukan bekas tetesan cairan merah di lantai, padahal tidak ada daging yang dipotong hari itu. Ia mengusapnya, tapi bau amis justru semakin kuat. Saat tidur, Pak Junet bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di depan gerobak bakso, dikelilingi orang-orang yang makan dengan rakus. Saat ia menatap lebih dekat, wajah-wajah itu berubah pucat. Mulut mereka menganga lebar, penuh darah. Sebuah suara berat berbisik di telinganya. "Bagus, teruskan, jangan berhenti."
Pak Junet terbangun dengan nafas terengah-engah. Dari dapur terdengar suara sendok diaduk pelan, padahal semua orang sedang tidur. Hari-hari berikutnya, kesuksesan itu terus berlanjut. Bakso Pak Junet selalu habis bahkan sebelum sore. Uang semakin banyak, anak-anak mulai hidup mewah, motor baru dibeli, perabot diganti. Namun setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Bayangan hitam kadang melintas cepat di sudut mata. Ibu Isma sering terbangun karena merasa ada yang duduk di tepi ranjang. Rezeki itu memang datang, terlalu mudah. Dan di dalam hati Pak Junet, rasa takut perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa sesuatu sedang menunggu untuk ditagih. Kesuksesan yang datang terlalu cepat mulai menunjukkan sisi gelapnya. Pak Junet tidak lagi bangun dengan badan segar. Setiap pagi, tubuhnya terasa berat seperti dipikul batu besar. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan napasnya sering tersengal meski hanya berjalan beberapa langkah. Namun anehnya, saat ia berjualan, rasa lelah itu seolah menghilang. Tangannya bergerak sendiri, cepat dan teratur, seperti sudah hafal tanpa perlu berpikir. Kadang ia tersadar setelah puluhan mangkuk terjual tanpa ingat bagaimana prosesnya. Suatu siang, ketika pembeli sedang ramai, seorang anak kecil tiba-tiba menangis histeris setelah mencicipi baksonya. "Ibu, baksonya bau darah," teriak anak itu sambil muntah. Semua orang terdiam. Pak Junet panik. Tapi saat ia mencium kuah bakso itu, aromanya kembali normal, gurih dan menggoda. Orang-orang melanjutkan makan seolah kejadian barusan tidak pernah ada. Hanya anak kecil itu yang dibawa pulang ibunya dengan wajah pucat. Sejak hari itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Di rumah, Ibu Isma mulai sering kesurupan. Saat menjahit, tangannya bergerak sangat cepat. Mulutnya berbisik kata-kata yang tidak dimengerti. Jika dipanggil, ia tidak menjawab. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke depan. Suatu malam, Pak Junet terbangun karena mendengar suara mesin jahit menyala. Ia berjalan ke ruang depan. Di sana, Ibu Isma duduk menjahit dalam gelap, tanpa lampu. Jarum mesin bergerak sendiri. "Ibu Isma," panggil Pak Junet pelan. Perlahan Ibu Isma menoleh. Matanya merah, bibirnya setengah tersenyum. "Kurang, masih kurang," bisiknya. Pak Junet mundur ketakutan. Saat lampu dinyalakan, Ibu Isma tiba-tiba roboh dan tidak ingat apapun. Anak bungsu mereka juga berubah. Ia sering berbicara sendiri di kamar, kadang tertawa, kadang menangis. Saat ditanya, ia hanya berkata, "Ada yang suka makan bakso buatan Bapak. Banyak." Pak Junet mulai ketakutan. Ia teringat ucapan dukun tentang perjanjian dan imbalan. Malam itu, ia mencoba berdoa, memohon perlindungan. Namun setiap kali ia memejamkan mata, bayangan hitam muncul, berdiri di sudut ruangan. Puncaknya terjadi saat Pak Junet mencuci panci bakso di dapur. Saat air mengalir, ia melihat pantulan wajahnya di permukaan panci. Sekejap, wajah itu berubah, bukan wajahnya, melainkan wajah pucat dengan mata hitam pekat dan senyum lebar. Pak Junet menjatuhkan panci. Air terciprat ke lantai, berubah kemerahan sesaat sebelum kembali jernih. Ia berlutut, napasnya gemetar. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya. Malam itu, suara langkah kaki terdengar jelas di dalam rumah. Bukan satu, tapi banyak, seperti orang-orang berjalan mondar-mandir. Dari dapur, tercium bau bakso yang sangat kuat, membuat perut mual. Di tengah ketakutan itu, Pak Junet sadar satu hal. Pesugihan itu bukan sekedar membuat dagangannya laris. Ada sesuatu yang ikut makan, ikut menikmati, dan sekarang mulai menuntut lebih. Dan saat Pak Junet mencoba menutup telinga dari semua tanda itu, ia tidak sadar bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Malam itu hujan turun tanpa henti. Air mengalir deras di selokan depan rumah, membawa daun-daun kering dan lumpur. Pak Junet duduk di ruang tengah dengan tubuh gemetar. Lampu rumah sering berkedip, seolah listriknya ikut ketakutan. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, Pak Junet tidak lagi berjualan seperti biasa. Ia sering berhenti di tengah jalan karena dadanya terasa sesak. Namun anehnya, setiap kali ia berniat libur, selalu saja ada dorongan kuat yang membuatnya tetap keluar rumah. Seperti ada yang memaksa.
Pagi itu sebelum berangkat, Pak Junet menemukan sesuatu di dalam kotak bakso. Di dasar panci, ada gumpalan hitam seperti tanah basah yang berdenyut pelan. Saat disentuh, gumpalan itu menghilang, menyisakan bau amis yang menyengat. Pak Junet muntah di samping motor. Namun begitu sampai di jalan, pembeli kembali berdatangan. Mereka makan dengan wajah kosong, seperti orang kelaparan yang tidak peduli apapun. Salah satu pelanggan menatap Pak Junet sambil berkata pelan, "Yang ikut makan sudah lapar." Kalimat itu membuat tangan Pak Junet gemetar hingga sendoknya jatuh. Di rumah, keadaan lebih buruk. Ibu Isma semakin sering kerasukan. Kali ini lebih lama dan lebih mengerikan. Sore itu, ia tiba-tiba berdiri di tengah rumah. Rambutnya terurai, lalu tertawa keras tanpa sebab. "Kalian janji," katanya dengan suara berat, bukan suaranya sendiri. "Sekarang bayarannya." Anak-anak menjerit ketakutan. Anak sulung bersembunyi di kamar, sementara si bungsu menangis histeris sambil menutup telinga. Pak Junet mencoba mendekat. "Bayaran apa? Kami sudah cukup, hentikan semua ini." Ibu Isma menoleh perlahan, matanya hitam tanpa putih. "Bukan aku yang minta," ucapnya sambil tersenyum lebar, "tapi yang memberi." Tubuh Ibu Isma lalu terjatuh keras ke lantai. Ia pingsan berjam-jam. Malam harinya Pak Junet nekat kembali ke gubuk dukun di tepi hutan. Ia pergi sendirian. Jalanan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Suara langkah kaki mengikuti dari belakang, tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat sampai di gubuk, tempat itu kosong, lampu minyak mati. Namun di tanah depan pintu, ada jejak kaki hitam menuju hutan. Tiba-tiba suara dukun itu terdengar dari belakangnya. "Kamu terlambat, Pak Junet." Pak Junet berbalik dengan tubuh gemetar. "Apa yang mereka mau? Ambil saja semua uangku, hentikan." Dukun itu menggeleng pelan. "Pesugihan tidak makan uang, mereka makan nyawa." Pak Junet jatuh terduduk. "Nyawa siapa?" Dukun itu menatapnya lama lalu berkata dingin, "Yang paling kamu sayangi." Saat Pak Junet pulang, rumahnya gelap total. Pintu depan terbuka, bau amis bercampur tanah basah memenuhi udara. Dari dalam rumah terdengar suara anak-anak menangis pelan seperti tertahan. Pak Junet berlari masuk. Di ruang tengah, anak sulungnya duduk memeluk lutut, tubuhnya gemetar. "Pak, tadi ibu dibawa ke dapur." Pak Junet menuju ke dapur dengan langkah berat. Di sana, Ibu Isma berdiri membelakangi pintu, menghadap tembok. Di lantai ada bekas lingkaran hitam seperti bekas ritual. Perlahan Ibu Isma menoleh. "Mas," katanya dengan suara lemah, "kalau nanti aku kenapa-kenapa, jangan ikuti." Belum sempat Pak Junet menjawab, angin kencang menerobos dapur, lampu pecah, suara tawa berat memenuhi ruangan. Tubuh Ibu Isma terangkat sedikit dari lantai, menjerit kesakitan. Pak Junet berteriak memanggil namanya, namun suaranya tenggelam oleh suara gaib yang semakin keras. Malam itu jeritan terdengar dari rumah Pak Junet hingga ke ujung kampung. Namun tidak satupun warga berani mendekat, karena semua orang tahu keluarga Pak Junet sudah masuk ke dalam urusan yang tidak bisa dihentikan. Dan sebelum fajar menyingsing, sesuatu dari perjanjian itu akan segera diambil. Hujan masih turun ketika jeritan Ibu Isma tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak sunyi, terlalu sunyi. Pak Junet berdiri kaku di dapur. Napasnya tersengal, telinganya berdenging. Bau amis semakin kuat, bercampur dengan bau tanah basah dan asap kemenyan yang entah datang dari mana. "Ibu?" panggil Pak Junet dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Lampu dapur yang pecah membuat ruangan hanya diterangi kilat dari luar. Setiap kilat menyambar, bayangan hitam terlihat bergerak di sudut-sudut rumah. Pak Junet melangkah pelan. Kakinya menginjak sesuatu yang licin. Saat ia melihat ke bawah, darah segar mengalir tipis di lantai dapur. Jantungnya seperti berhenti. Dari arah belakang rumah, terdengar suara tawa berat, disusul suara seperti orang mengunyah dengan rakus. Pak Junet berlari ke sana. Di dekat tempat ia biasa mencuci panci bakso, Ibu Isma tergeletak lemas. Tubuhnya penuh luka goresan seperti dicakar banyak tangan. "Ibu, bangun Bu!" Pak Junet mengguncang tubuh istrinya. Ibu Isma membuka mata perlahan. Matanya sudah tidak fokus. Mas, maaf, aku nggak kuat,"
Ucapnya lirih sebelum tubuhnya benar-benar diam. Pak Junet menjerit histeris. Tangisnya pecah, bercampur suara hujan dan tawa yang semakin keras. Tiba-tiba, pintu kamar anak-anak terbanting keras. "Pak, tolong Pak!" teriak anak sulungnya dari dalam kamar. Pak Junet berlari ke kamar. Begitu pintu dibuka, hawa dingin menyambar wajahnya. Anak bungsunya berdiri di pojok kamar, matanya melotot, mulutnya tersenyum lebar, bukan seperti anak kecil. "Mereka lapar lagi," ucap anak itu dengan suara berat. Anak sulung mencoba menarik adiknya, tapi tubuh anak bungsu itu terangkat perlahan seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Ia menjerit kesakitan, kukunya mencakar tembok hingga berdarah. "Jangan, ambil aku saja!" teriak Pak Junet sambil berlutut. Bayangan hitam muncul di langit-langit kamar, besar dan menggeliat. Suaranya terdengar jelas, rendah dan menggetarkan rumah. "Perjanjian sudah dibuat. Kau memberi izin." Dalam sekejap, tubuh anak bungsu itu terhempas ke lantai. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Ia diam, tidak bergerak lagi. Anak sulung menjerit, memeluk adiknya yang sudah tidak bernyawa. Namun belum sempat Pak Junet mendekat, bayangan itu beralih. Angin kencang berputar di dalam kamar, membuat jendela pecah. Anak sulung terangkat keras, tubuhnya terbanting ke lemari kayu. Suara tulang patah terdengar jelas. Pak Junet menangis sambil merangkak ke arah anaknya. "Ampun, ampun, hentikan!" Bayangan itu mendekat ke Pak Junet. Bau busuk menusuk hidungnya. Wajah hitam bermata merah muncul tepat di depan wajahnya. "Sekarang giliranmu." Pak Junet menjerit saat dadanya terasa diremas kuat oleh tangan tak terlihat. Napasnya terhenti. Dalam pandangan terakhirnya, ia melihat wajah anak dan istrinya terbaring tak bernyawa, sementara suara tawa itu memenuhi kepalanya. Tubuh Pak Junet terjatuh di tengah rumah, tepat di dekat gerobak bakso yang masih terparkir. Dari dalam panci bakso, kuahnya mendidih sendiri, memercik seperti darah panas. Pagi harinya, hujan berhenti. Warga kampung mencium bau busuk dari rumah Pak Junet. Saat pintu dibuka, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Pak Junet dan keluarganya tergeletak tak bernyawa dengan wajah penuh ketakutan. Tidak ada luka yang jelas, seolah nyawa mereka direnggut dari dalam. Gerobak bakso Pak Junet ditemukan penuh kuah kental berwarna gelap. Sejak hari itu, tak ada satupun warga yang berani menyentuhnya. Pak Usman tetap berjualan seperti biasa, namun ia tidak pernah lagi melewati depan rumah Pak Junet. Karena setiap malam, dari rumah kosong itu, sering terdengar suara mangkuk beradu dan bisikan lapar yang belum benar-benar pergi.